kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya di Ayo Bicara. Baik, beberapa waktu yang lalu Partai Umat besutan Amin Rais itu melalui ketua umumnya dengan tegas mengeluarkan pernyataan yang kontroversi. Karena di saat masyarakat, tokoh-tokoh agama, para elit politik dan termasuk Bawaslu menolak keras politik identitas, bahkan Presiden Jokowi pun selalu mengingatkan publik untuk menghindari politik identitas atau untuk tidak menggunakan politik identitas pada pemilu 2024 mendatang, karena hal itu dikhawatirkan dapat memecah belah dan memicu konflik antar umat beragama. Namun hal itu tidak berlaku bagi Partai Umat. Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai Umat malah menegaskan secara lantang bahwa partainya akan mengusung politik identitas dalam menghadapi pemilihan umum di 2024 mendatang. Hal itu dia sampaikan dalam pidatonya di Rakernas Partai Umat pada tanggal 13 Februari 2023 yang lalu. Padahal kita masih ingat betul pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Dalam peristiwa tersebut, begitu banyak isu bernuansa politik identitas yang beredar di masyarakat, terutama di media sosial. Hoax, ujaran kebencian berbau sara sering kita temukan yang ditujukan terhadap salah satu pasangan calon yang tujuannya mencari dukungan suara, di mana tentu saja hal itu berdampak besar dan sangat-sangat berbahaya karena bisa memecah belah kita sebagai bangsa. Bahkan jujur saja, hingga saat ini dampaknya masih kita rasakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa keterbelahan di tengah-tengah masyarakat masih belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Dan jika politik identitas berbasis agama dimainkan dalam pemilu, menurut saya hal itu akan menciptakan jurang pemisah antar kelompok umat beragama di Indonesia. Mengapa Partai Umat ini masih berani mengusung politik identitas meskipun kita sama-sama tahu bahwa dampaknya sangat berbahaya? Bagi saya itu bukan hal yang aneh, mengingat Partai Umat ini adalah partai yang digodok oleh Amin Rais. Salah satu kelebihan atau bahkan bisa dibilang salah satu keahlian dari seorang Amin Rais ini adalah bahwa dia selalu membawa nama Tuhan dan agama dalam politik dengan tujuan mencari dukungan suara. Bahkan hingga saat ini pun Amin Rais nampaknya masih meyakini bahwa cara yang paling efektif untuk menarik simpati masyarakat dalam pemilu adalah dengan cara jualan agama. Masih ingatkah Anda ketika pada waktu itu Amin Rais membuat pernyataan yang kontroversi, di mana dia membedakan dua istilah partai politik di Indonesia, yaitu Partai Allah dan Partai Setan. Dengan penuh keyakinan, Amin Rais mengatakan bahwa Allah akan melengsarkan Jokowi. Bahkan dia juga sangat meyakini bahwa Allah akan malu jika tidak mengabulkan permohonan Amin Rais, yaitu ganti presiden pada Pilpres 2019 yang lalu. Dan ternyata yang terjadi adalah bukan Allah yang malu karena tidak mengabulkan permohonan Amin Rais tersebut, tetapi sebaliknya, kalimat yang benar adalah Amin Rais telah dipermalukan dirinya sendiri karena faktanya Partai Setan yang dimaksud oleh Amin Rais tersebut ternyata menang telak. Hal itu terbukti ketika Jokowi terpilih lagi sebagai Presiden Indonesia. Dan menurut saya, tidak seharusnya Amin Rais mengatakan adanya Partai Setan dan Partai Allah,
Karena selain hal itu sangat tidak bijak, pernyataan itu juga sangat berbahaya karena bisa menimbulkan perpecahan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Jadi adanya sikap Partai Umat yang mengusung politik identitas, bahkan hal itu diucapkan secara lantang dan terang benderang oleh Ketua Umum Partai Umat tersebut, yang mengatakan, ya, kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas, sebenarnya adalah pernyataan yang menurut saya tidak aneh lagi, mengingat Partai Umat tersebut didirikan oleh Amin Rais. Jadi masihkah kita akan memilih capres yang diusung oleh Partai Umat ini, yang selalu membawa-bawa nama Tuhan dan agama dalam meraih suara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.